untuk para guru, para pendidik, para masyayikh yang telah mengajarkan kita ilmu. Semoga Allah berkahi kehidupan mereka, rumah tangga mereka, dan anak keturunan mereka. Kembali kita bersama kitab Syarhu Risalati Fadl Islam li Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada pagi ini kita akan membahas hadis terakhir dari bab ini, yaitu pada halaman 149. Qala sahibul matan, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab mengatakan, menukilkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Wa an Ibni Mas'udin radhiyallahu taala anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, qala, dia berkata, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggariskan untuk kami satu garis. Thumma qala, kemudian Nabi berkata, hadza sabilullah. Ketika Nabi menggaris satu garis yang lurus, maka Nabi mengatakan hadza sabilullah. Ini adalah jalan Allah. Thumma, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menggaris satu garis yang lurus, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat garis-garis di sebelah kanan dan sebelah kirinya. Garis lurus, kemudian di samping kiri kanan garis itu ada garis-garis lain. Ada garis-garis lain yang dibuat oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, hazihi subulun mutafarriqah. Ini adalah jalan-jalan yang berbeda-beda, jalan yang sangat banyak. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi. Dan setiap jalan ini, jalan kiri yang kanan tadi, yang banyak tadi, dan setiap jalan dari jalan ini ada syaitan yang menyeru, yang mengajak kepadanya. Bayangkan, ini sebuah permisalan yang sangat indah dari Nabi SAW dengan kepada para sahabat, yang menjelaskan betapa jelasnya syariat Islam dan jalan yang diajarkan Rasul SAW. Thumma qara'a, kemudian Nabi SAW membaca firman Allah, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan sesungguhnya ini adalah jalan saya, jalan yang lurus. As-siratul mustaqim, jalan yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan ini, kata Nabi SAW. Allah mengatakan sesungguhnya inilah jalanku, jalan yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan itu. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Maka jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain, jalan-jalan yang banyak ini, sehingga kalian akan terpecah belah, akan terpecah belah dan akan dari jalannya. Jadi jangan kalian ikuti jalan-jalan yang banyak ini, sehingga kalian akan terpecah belah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah wasiat yang Allah wasiatkan kepada kalian, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-An'am 153. Rawahu Ahmad wan Nasa'i. Ihwafillah, inilah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa, yang menjelaskan kepada kita cara memberikan ilmu kepada orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu cara di dalam menjelaskan Islam ini. Mari kita lihat apa kata Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam menjelaskan hadis yang sudah kita bacakan ini. Yaqulu ta'ala,
Ya, Saleh Fauzan langsung mengatakan Allah Ta'ala berfirman, wala tattabi'us subula, jangan kalian ikuti jalan-jalan ini, kiri kanan ini. Fatafarraqa bikum an sabili, maka kalian akan tercerai-berai, kalian akan ya tidak menjadi orang yang berada di jalan yang lurus ini. Waqad fassara Rasul sallallahu alaihi wasallam hadza bimithalin mahsus. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menafsirkan dengan penafsiran yang mahsus, yang bisa dilihat langsung oleh panca indera kita. Ini bentuk metode Nabi SAW dalam mengajarkan. Tidak hanya menyampaikan, tetapi Nabi menyebutkan, menggunakan ya sesuatu untuk menjelaskan. Ini kalau bahasa kita hari ini adalah menggunakan peraga. Ya, menggunakan alat peraga. Kalau di sini Nabi SAW menggunakan alat peraganya garis, ya. Menggaris, kemudian dibuatnya garis-garis yang ada di samping kiri dan kanannya. Sehingga para sahabat melihat, ya, dan melihat jelas apa yang disampaikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana Rasulullah SAW bi anna khattan mustaqiman, di mana Nabi menggaris dengan garis yang lurus, wa khatta khututan an yamini wa an shimali, dan juga Nabi menggaris kiri dan kanannya dengan beberapa garis. Faqala an al-mustaqim, dan Nabi mengomentari hadza ya sabilullah, garis yang lurus itu adalah dengan mengatakan wa hadza sabilullah, itu inilah jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. As-siratul mustaqim, al-mustaqim ya alladzi la wijaja fih, garis yang tidak ada bengkok-bengkoknya, garis lurus, ya, garis yang sangat lurus. Al-mustaqim ya alladzi la wijaja fih, yang tidak ada ya bengkoknya sedikit pun, ya. Lalu Nabi SAW mengatakan waqala an baqiyatil khutut, lalu kemudian Nabi mengomentari juga garis-garis yang ada di kiri dan kanan itu. Hadhihi subulun mutafarriqah an kulli sabilin minha syaitanin yad'u ilaih, dan ini adalah jalan-jalan yang berbeda-beda, yang sangat banyak, dan setiap jalan itu ada syaitan yang mengajak, yang menyeru kepadanya. Jadi kita harus memahami, selain jalan yang lurus tadi, ada ya penyerunya, ada yang mengajak kepadanya, yang akan membuat kita tertarik untuk ikut kepada jalan tersebut. Ya. Wa hadza yudzakkiruna bid-du'ati alladziina marra dzikruhum aw dzikrahum fi hadiits Hudzaifah. Atau marra dzikruhum fi hadiits Hudzaifah. Dan perkataan Nabi ini ya mengingatkan kita tentang para penyuruh, ad-du'at ila dhalalat wa ila inhirafat, ya. Kita ingat kepada ya para penyeru-penyeru kepada kesesatan, kepada penyimpangan-penyimpangan. Pada hadis Hudzaifah ya Ibnul Yaman yang sudah kita bahas beberapa pertemuan yang lalu, du'atun ala abwabi jahannam, kata Nabi SAW dalam hadis itu, ada penyeru-penyeru yang mengajak kepada pintu jahannam, ya. Penyeru-penyeru mengajak kepada pintu-pintu jahannam. Kita harus tahu ini, ikhwah. Kita harus faham bahwa setiap kelompok-kelompok, ya, setiap sekte-sekte, ada orang yang menjadi ya orang-orang yang memberikan atau menggoda orang untuk mengajak kepadanya. Jadi jangan dikira setiap kaum ada pengikutnya, ya. Jangan sampai kita memahami saya tidak akan mudah untuk masuk dan hanyut kepadanya, enggak. Tapi setiap kaum pasti ada pemimpinnya, dan setiap kaum pasti ada pengikut-pengikutnya. Sejak zaman Nabi SAW sampai hari ini, ya, setiap orang yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis bahwa Islam terpecah kepada 73 golongan, ya, dan seluruhnya di dalam neraka kecuali satu.
Nah, 73 golongan selain Ahlus Sunnah wal Jamaah, ma'ana alaihi wa ashabi, tentu ada ya orang-orang yang mengikut, orang-orang yang mengajak, orang-orang yang menyerukan dakwahnya, dan setiap dakwah itu ada pengikut-pengikutnya. Jelas ya ikhwafillah bahwa secara zahir hadis ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap jalan selain dari jalan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah jalan kesesatan, dan pada setiap jalan tersebut ada yang menyerunya, ada yang mengajaknya, ada orang yang selalu membawa pada kesesatan itu. Harus kita pahami. Ya, apapun namanya, apapun bentuknya jalan itu, ya apapun ya disebut oleh orang dengan istilah ya apapun namanya, maka ikhwafillah itu kita harus sadar ada orang-orang yang menyeru dan bahkan ada pengikut-pengikut pecinta-pecintanya. Ya. Hum haula'i, kata Shalih Fauzan, ala kulli sabilin syaitanin minhum yad'u ilaihi. Bahwa setiap jalan itu ada syaitan yang selalu mengajak, yang selalu menyeru kepadanya. Tujuannya apa ya ikhwafillah? Liyukhrijan nas ya minas siratil mustaqim, untuk mengeluarkan manusia dari jalan yang lurus ila hadhihi subul, kepada jalan-jalan selain dari jalan Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haula'i hum du'atud dhalal, mereka itu siapa? Adalah penyeru kepada kesesatan. Humul ladzina min jildatina, mereka itu adalah orang-orang yang merupakan bagian dari golongan kita, maksudnya dari umat Muhammad. Wa yatakallamuna bi alsinatina, dan mereka bicara dengan bahasa kaum kita, bahasa kita. Penyuruh itu bukan dari luar sana. Ya, yang mengajak itu bukan dari orang di seberang sana. Tetapi mereka ini adalah orang-orang internal dari umat ini. Mereka bajunya baju kita, bahasanya bahasa kita, duduk bersama kita, ya, sehari-hari bahkan dengan kita. Tetapi mereka ini mengajak kepada kesesatan, mengajak kepada keburukan, sehingga kita tidak bisa ya untuk menolaknya dengan mudah, karena kita ya tertipu dan terpedaya oleh ajakannya. Karena biasanya musuh dari dalam lebih berbahaya dari musuh dari luar. Musuh dari luar kita bisa langsung memprotek, karena kita tahu warnanya, kita tahu bahasanya, dan kita tahu caranya. Tetapi musuh dari dalam sangat sulit ya untuk bisa kita lolos darinya. Karenanya orang-orang munafikin di dalam Islam fid darkil asfali minan nar, ya, di kerak neraka yang paling rendah, karena mereka adalah musuh ya, musuh kita, musuh di dalam tubuh kaum muslimin, yang selalu mengajak kepada keburukan, yang mengajak kepada menyelisih daripada perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya sikap kita kepada orang-orang munafikin, ya, kita harus berhati-hati. Siapapun dari umat ini, kalau dia tidak ya berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah sallallahu alaihi wasallam, mengajak kita ya untuk masuk kepada kelompoknya, kepada golongannya, kepada sektenya, maka kalau tidak berpandu kepada Al-Quran dan Sunnah, maka kita harus tinggalkan. Kata Nabi SAW, tinggalkan seluruh kelompok-kelompok itu. Fa'tazil tilkal firaq, tinggalkan semuanya. Ya. Barangkali ada ayat-ayat dan hadis yang mereka pakai. Ayatnya benar, hadisnya benar, tapi yang salah adalah pemahamannya yang perlu diluruskan.
sering terjadi, ikhwafillah. Ayat dan hadisnya tidak salah, tetapi meletakkan ayat dan hadis itu pada sebuah pemahaman yang salah. Ya, ini yang harus kita sama-sama fahami dalam agama ini. Ikhwafillah, ya, berpegang teguh dengan jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, itu adalah jalan keselamatan. Kita berada di jalan Islam, di jalan Al-Qur'an dan di jalan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah jalan keselamatan. Dan di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama adalah Islam adalah jalan keselamatan. Yang kedua adalah kita mesti teguh di atas jalan itu. Jangan sampai kita ya tidak bersabar di dalam menjalankan syariat agama yang mulia ini. Yang ketiga, perlunya kita ilmu ya untuk mengetahui jalan lurus itu seperti apa, sehingga kita tidak mudah untuk dilencengkan dan untuk digelincirkan kepada jalan-jalan yang lain. Kemudian kita harus kenal bahwa lawan daripada kebaikan itu ada keburukan, dan ada masing-masing dari kebaikan dan keburukan ada yang menyerunya. Ada orang yang mengajak kepada Allah Azza wa Jal, dan ada pula yang mengajak kepada syaitan dan bala tentaranya. Kemudian ikhwafillah, ya, di antara faedahnya adalah di mana kalau kita sudah berada di selain jalan Islam, ujung-ujungnya kita akan berpecah belah. Ujung-ujungnya kita akan ya berantakan dan akan bermusuhan karena pijakan yang tidak jelas, maka itu akan menyebabkan kita menjadi orang-orang yang tidak akan bersatu. Dan yang terakhir adalah peganglah wasiat Allah ini agar kita senantiasa berada di atas jalannya yang lurus. Ya, itulah wasiat yang mahal, yaitu wasiat takwa, wasiat kita senantiasa yang melakukan kebaikan-kebaikan dan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, bahwa Islam itu memiliki musuh yang paling berat, yaitu musuh internal, musuh orang-orang munafikin yang mereka ya memakai baju Islam dan bicara seperti ya bicaranya orang-orang Islam, tapi sesungguhnya mereka ini adalah musuh-musuh yang sangat berat di dalam kehidupan kita. Kenali itu, kenali dan berhati-hati dengannya. Inilah pembahasan kita pagi ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan bab baru, InsyaAllah pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang bab maja'a fi ghurbatil Islam wa fadlil ghuraba. InsyaAllah ini adalah pembahasan yang cukup penting di dalam Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan pemahaman yang benar serta semangat di dalam menjalankan ilmu yang sudah kita pelajari bersama. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.